Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan sahabat struktur teknik sipil Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kembali lagi bersama saya Guntur Nugroho pada mata kuliah analisis struktur. Kali ini dengan tema defleksi balok dengan menggunakan metode BMD sebagai beban atau momen sebagai beban. Nah, pada sesi kali ini nanti beberapa menit ke depan kita akan berdiskusi bersama mengenai penurunan rumus dari metode BMD sebagai beban. Kemudian juga mengetahui defleksi dan juga rotasi pada titik tumpuannya. Baik teman-teman semuanya, sebelum kita masuk pada materi penjelasan kuliah, akan kita awali dengan tilawah terlebih dahulu, yaitu dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang kita ambilkan dari surat Al-Baqarah ayat 10 sampai ayat ke-15. Mari kita persiapkan untuk kita baca bersama-sama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون Shadaqallahul Azim. Semoga dengan pembacaan tilawah Al-Quran dapat menjadikan ketenangan di dalam hati kita sehingga memudahkan kita dalam belajar tentang analisis struktur. Untuk materi selanjutnya, kita akan mengenal metode yang ketiga, yaitu tentang defleksi balok terlentur, menghitung rotasi, dan juga defleksi dengan menggunakan momen sebagai beban. Pada metode yang ketiga, ada metode luas bidang momen sebagai momen. Nah, ini ada tulisan di sini saya tuliskan. Dua metode yang sudah dibahas, yaitu dibahas sebelumnya, yaitu metode double integration, kemudian juga momen area, mempunyai kelemahan yang sama, yaitu apabila konstruksi dan pembebanan cukup kompleks. Itu jadi ruwet nanti. Nah, kemudian yang ini, metode bidang momen sebagai beban, ini pun juga dirasa lebih praktis dibandingkan metode yang dibahas sebelumnya. Sehingga metode ini pada hakikatnya berdasar sama dengan metode luas bidang momen. Hanya sedikit terdapat perluasan. Nah, perluasannya seperti apa nanti akan kita eksplorasi bersama. Nah, untuk membahas masalah ini, nanti kita akan ambil sebuah konstruksi seperti pada gambar 2.12 di slide berikutnya dengan beban titik P. Sehingga ada beban titik P, nah kemudian dianggap sebagai beban. Itu nanti akan kita hitung BMD-nya, kemudian BMD akan kita jadikan beban, kemudian akan kita hitung lagi. Sehingga ada dua perhitungan. Nah, pada slide ini yang saya maksud tadi ada gambar 2.12. Ya. Konstruksi balok sederhana dan garis elastika. Jadi ada balok sederhana atau simple beam. Di titik A itu pakai sendi, kemudian titik B itu memakai roll, yang diberikan beban titik, sehingga mendapatkan BMD. Nah, BMD-nya itu kemudian ditaruh di atasnya ini. Nah, ini BMD, taruh di atasnya ini. Nah, ini sampai sini. Nah, ini BMD. Nah, BMD ini dijadikan beban. Di mana besar V itu ada di sini, ya, sebelah kanan ini. Ini sama dengan setengah dikalikan dengan alas dikalikan dengan tinggi. Karena konsepnya kan luas. Luas segitiga itu kan setengah alas kali tinggi. Jadi setengahnya sudah ada, alasnya ya sepanjang L ini, dari kanan sampai ke kiri, kemudian dikalikan dengan tinggi. Tingginya yang mana? Ya PAB per L ini. Ini tingginya.
Sehingga yang bisa dicoret ketemu PAB per 2. Maka W sama dengan PAB per 2. Itu sejarahnya seperti itu. Nah, kemudian dengan adanya beban W, maka akan dihitung RA yang baru dan RB yang baru. Kan gitu. Sehingga nilai RA dengan beban W sama dengan PAB per 2, RA sama dengan PAB dikalikan L plus B dibagi dengan 6L, kemudian bagian RB-nya, yang ini, PAB dikalikan L per A dibagi dengan 6L. Karena posisinya L itu dibagi menjadi 2 bagian, yaitu bagian yang A, kemudian ada bagian yang B sepanjang ini. Dari uraian yang sudah saya sampaikan tadi, kemudian berdasarkan definisi 2 yang telah dibahas pada metode luas bidang momen, maka didapat persamaan Do1 sama dengan, nah ini perlu kita cermati, Do1 itu ada di sebelah sini, di sebelah kanan ini. Ini akan sama dengan statis momen luas bidang momen terhadap B, dibagi dengan EI. Dimana statis momen, kita bicara momen adalah gaya dikalikan dengan lengan atau jaraknya. Gayanya yang mana? Gayanya ya W ini. Nah, ini sebagai titik beratnya. PAB per 2 kita pasang di sini. Nah, ini sebagai titik beratnya, sebagai gaya. Kemudian lengan atau jaraknya adalah sepertiga dikalikan L plus B. Nah, sepertiga L plus B ini adalah jarak dari titik W sampai kepada titik B di sebelah kanan. Nah, ini. Saya lingkar. Dibagi dengan EI, kalikan seper EI. Sehingga dari situ Do1 sama dengan PAB dikalikan L plus B dibagi dengan 6EI. Maka lendutan bisa kita hitung berapa P sama dengan gaya, A, B, titik-titiknya masing-masing dari jarak L yang digunakan. Kemudian L adalah total panjangnya, kemudian plus B dibagi 6EI. Pada umumnya lendutan yang terjadi cukup kecil ya, maka berdasarkan pendekatan geometri akan diperoleh bahwa Do1 itu sama dengan theta A dikalikan dengan L. Jadi Do1 sama dengan theta A dikalikan dengan L. Atau sudut rotasi pada titik A sama dengan itu Do1 dibagi dengan L. Nah, Do1 kita sudah tahu sama-sama sama dengan PA dikalikan dengan B kali L plus B dibagi dengan 6L. Itu adalah Do1. Nah, kemudian itu dibagi dengan L, kemudian mendapatkan RA dibagi EI. Dengan cara yang sama, sudut rotasi di titik B atau theta B ini akan mendapatkan nilai RB dibagi dengan EI. Nah, ini kesimpulan yang penting yang teman-teman itu perlu mengingat-ingat bahwa yang namanya sudut rotasi di suatu titik tumbuhan itu akan sama dengan reaksi tumbuhan dibagi dengan EI. Jadi sekali lagi, sudut rotasi sama dengan reaksi tumbuhan dibagi dengan EI. Berdasarkan gambar 2.12, sebenarnya yang akan kita cari itu adalah defleksi pada titik C, yaitu sejauh X meter dari dukungan A. Yang dimaksud adalah yang ini. Teman-teman lihat yang saya tandai dengan tanda hijau ini. Nah, ini titik C, sejauh X meter dari dukungan A, yaitu potongan IJK. Dari atas ini sampai ke bawah ini, potongan IJK. Yaitu didefinisikan sebesar ZC. Jadi ZC di sini sama dengan I sampai kepada J. Nah, I sampai kepada J dapat kita lihat di sini. Nah, ini I sampai kepada J. Sama dengan IK dikurangi dengan JK. Maka IK dikurangi dengan JK, maka dapat I sampai dengan J. Nah, berdasarkan geometri, maka besarnya IK itu adalah rotasi pada titik A itu dikalikan dengan jarak X ini. Nah, gitu. Jadi, rotasi pada titik A dikalikan jarak terhadap X. Rotasinya adalah ini. Nah, ini rotasi. Jaraknya adalah ini. Nah, di sini ini jaraknya X. Maka IK bisa kita dapatkan rotasi pada titik A
dikalikan dengan X, di mana rotasi itu kita definisikan seperti yang sudah saya jelaskan tadi adalah reaksi tumpuan pada titik A dibagi dengan EI. Maka dapatlah penurunan rumusnya seperti IK sama dengan RA dibagi EI dikalikan dengan X. Nah, sedangkan definisi yang kedua, yang seperti yang sudah kita tahu, adalah statis momen luasan AMN terhadap bidang MN dibagi EI. Kita lihat statis momen AMN. Jadi dari titik A sini sampai M, kemudian turun sampai N. Ini luasannya yang diarsir biru ini. Terhadap bidang MN. Bidang MN-nya kan bisa kita tarik dari sini. Ini bidang MN-nya. Nah, ini bidang MN. Dibagi dengan EI. Maka JK sama dengan luas AMN dikalikan dengan X dibagi dengan 3 atau jarak titik berat ke titik yang kita tinjau dibagi dengan EI. Maka muncullah persamaan yang ada di bawah ini. JK sama dengan luas AMN dikalikan dengan X per 3 dibagi dengan EI. Di mana luas AMN itu adalah sebagai pusat berat atau gaya dikalikan dengan jarak, maka dia disebut sebagai momen. Karena gaya atau pusat berat tadi dikalikan dengan jaraknya X per 3 itu disebut sebagai momen. Dan itu dibagi dengan EI. Maka itu disebut sebagai JK. JK-nya kita lihat, ini JK-nya di sini, kecil ini. Yang kecil selisih itu. Sehingga lendutan ZC yang berjarak X dari titik A adalah ini ZC sama dengan IJ dan sama dengan IK dikurangi dengan JK. Tadi sudah dijelaskan secara gamblang pada slide sebelumnya. Sehingga ZC sama dengan 1/4 dari EI dikalikan dengan RA dikalikan X, ini adalah momen, dikurangi dengan luas AMN dikalikan dengan jarak dari pusat berat X per 3, itu juga sebagai momen. Sehingga ZC sama dengan momen dibagi dengan EI. Nah, pada persamaan 2.8 didapat definisi yang ketiga sebagai berikut. Ini definisinya bagian bawah ini. Lendutan di suatu titik di dalam suatu bentangan balok sederhana besarnya sama dengan momen di titik tersebut dibagi dengan nilai EI apabila bidang momen sebagai beban. Nah, ini prinsipnya untuk menurunkan rumus defleksi, maka defleksi adalah momen dibagi dengan EI. Jadi kesimpulan ini yang harus saudara ambil. Sebagai contoh, balok sederhana dengan beban merata. Ini akan kita jelaskan. Hitung defleksi maksimum dose yang terjadi pada struktur balok sederhana yang menahan beban merata, sebagaimana digambarkan pada gambar 2.13. Dengan metode luas bidang momen sebagai beban. Jadi ngitung momen dulu, setelah itu momennya ditaruh di atas sebagai beban. Nah, pada gambar yang A ini ada sebuah balok dengan tumpuan simple beam, yaitu sendi roll, dibebani beban terbagi merata sepanjang bentangnya dengan besar bebannya adalah Q. Ini beban terbagi merata besarnya adalah Q. Oleh karena adanya beban tersebut, hingga balok terjadi sebuah kelengkungan dengan ditandai secara ekstrim di situ garis putus-putus itu, dan menimbulkan adanya defleksi. Nah, kelengkungan ini ada sudut rotasi dan juga ada defleksi perpindahan dari titik C ke C aksen, itu yang akan kita hitung. Nah, sekarang kita lihat dulu pada gambar yang B. B ini adalah BMD. Ini sudah diberikan tulisan kode di sini adalah bending moment diagram. Di mana tingginya itu adalah 5/8 dikalikan dengan L atau besarnya di sini. Sehingga ketika kita ambil BMD ini sebagai beban, masuk kepada gambar yang C, nah ini kita taruh di atas. Ya, ini posisinya ditaruh di atas sebagai beban. Sepanjang ini ditaruh di atasnya, ini berperilaku sebagai bebannya. Nah, dari situ nanti akan kita dapatkan momen akibat BMD sebagai beban, kemudian itu akan dibagi dengan EI, maka ketemu defleksi, sedangkan pada titik A dan titik B kita akan punya rotasi yang besarnya adalah reaksi tumpuan RA dibagi dengan EI, dia ketemu sudut rotasi. Nah, ini adalah solusi dan penjabarannya, di mana
kita akan mencari momen di titik C, yaitu 1/8 QL kuadrat. Ini sudah saya jelaskan sebelumnya, dapatnya 1/8 QL kuadrat. Kemudian RA dan RB-nya adalah 1/8 QL kuadrat dikalikan dengan jarak. Jaraknya adalah 2/3 dikalikan dengan L/2. Jadi 2/3 dikalikan dengan L/2. Maka ketemu RA dan RB sama dengan 1/24 QL pangkat 3. Dengan demikian sudut kelengkungannya dapat dihitung yaitu sebesar, nah ini sudut titik rotasi di titik A dan B sama dengan RA dibagi dengan EI. Maka ketemu QL pangkat 3 dibagi dengan 24 EI. Ini sebagai sudut rotasi. Dari gambar 2.13C didapat juga titik momen C yaitu sebesar, nah ini momen di titik C, momen itu kan dari RA dari beratnya dikalikan dengan jaraknya di tengah bentang yaitu L/2 dikurangi dengan QL pangkat 3/24 dikalikan dengan 3/8 dikalikan L/2. Nah ini jaraknya 3/8 L/2 sama dengan 5 QL pangkat 4/384. Maka DOC sama dengan MC dibagi dengan EI atau besarnya sama dengan 5 QL pangkat 4 dibagi 384 EI. Nah, untuk menentukan MC itu definisinya kok bisa seperti ini, nah, ini teman-teman itu harus melihat pusat berat di bab yang kemarin. Jadi sudah dijelaskan kalau bentuknya ya persegi B kalikan H, maka pusatnya ada di panjang dibagi dengan 2. Kalau segitiga ya 2/3 X atau sepertiganya X-nya. Jadi nanti ini lihat lagi di bab-bab yang kemarin sudah kita bahas, maka akan muncul rumus dan aplikasi dari berat untuk parabola pangkat 2 seperti ini. Nah, silahkan direview lagi. Pada kasus ini dicontohkan pada contoh 2.10, sebuah struktur sebagaimana tergambar pada 2.20 ini mempunyai nilai E sama dengan 200 gigapascal. I-nya, momen inersianya 700 kali 10 pangkat 6, satuannya mm pangkat 4. Nah, kita diminta untuk hitung rotasi di titik A, kemudian titik C, serta landutan di titik B pada posisi beban. Bebannya 120 itu. Nah, yang pertama kita akan menghitung reaksi dan juga momen akibat beban luar. Beban luarnya adalah beban aksial 120 yang berposisi pada titik B. Ini disebut sebagai beban luarnya. Nah, momen pada titik C, nah, kita cari dengan MC sama dengan 0. Maka kita bisa definisikan bahwa RA, reaksi tumpuan A, dikalikan dengan jarak dari titik RA ini sampai kepada titik C sebesar 15. Dikurangi dengan 120 dikalikan dengan jaraknya sebesar 5. Ini jaraknya sampai sini 5. Sama dengan 0, sehingga RA sama dengan 40 kN. Kemudian sigma momen di titik A sama dengan 0. Bisa kita dapatkan reaksi tumpuan di titik C. Nah, ini reaksinya ada di sini. Dikalikan dengan jaraknya ke titik A sama dengan 15, RC kalikan 15, ini minus, karena berlawanan arah dengan jarum jam, plus 120 itu beban titik dikalikan dengan jaraknya 10 ke titik A. Ini jaraknya sampai ke sini, 10. Jadi dari tengah ini, dari tengah sampai ke pinggir, ini jaraknya 10. Dan itu sama dengan 0, sehingga R di titik C sama dengan 80 kN. Nah, ini reaksi tumpuan RA sudah dapat, RC sudah dapat, kita akan menghitung momen di titik A dan juga momen di titik C. Nah, MA dan MC, ini seharusnya C ya ini. Ini harusnya C. MA dan MC sama dengan 0, posisinya ada di sini. MA, kemudian MC sama dengan 0. Kemudian M yang ada di titik B, nah ini. M yang ada di titik B, momen yang ada di titik B sama dengan 40 dikalikan 10. Itu dari mana? Nah, 40 itu dari reaksi tumpuan yang ada di RA dikalikan jaraknya terhadap titik B ini. Nah, RA ini ketemu sebagai 40, kemudian jaraknya dari titik A sampai kepada titik B yaitu 10, maka ketemu
400. Nah, ini M di titik B, bukan MC. Ini typo. Jadi, sudah saya sampaikan di sini. Anda mencatat sendiri. Nanti itu definisinya adalah momen tepat di bawah beban titik yang ada di sini. Sehingga dari situ kita sudah dapatkan MA dapat, MC dapat, kemudian MB juga sudah dapat, RA dapat, RB dapat. Setelah kita menghitung tadi, ada momen maksimum yang kita dapatkan nilai 400 itu, maka BMD yang sudah kita hitung pada tahap pertama tadi akan kita jadikan beban, yaitu beban yang ada di sini. Nah, sampai kepada C. Ini BMD yang dijadikan sebagai beban. Nah, untuk mempermudah itu, maka kita pecah menjadi dua bagian, yaitu bagian yang satu diwakili oleh resultan R1, bagian 2 diwakili oleh resultan R2. Dan definisi resultan itu kan sama seperti luas, karena bentuknya segitiga ya setengah alas kali tinggi. Setengahnya ada angka 1/2 ini, kemudian alasnya untuk R1 sama dengan 10, ini ada angka 10, kemudian tingginya adalah 400. Ini tingginya adalah momen maksimumnya tadi 400. Sehingga nilainya 2000, satuannya kilonewton, meter pangkat kuadratnya kita hilangkan, itu typo. Kemudian yang R2 itu didapatkan angka 1000 kilonewton, meter kuadratnya kita hilangkan, itu typo. Dan ada juga data untuk titik berat, jarak titik berat dari titik A untuk R1. Jadi ini adalah jaraknya, besarnya 6,67, kemudian untuk titik R2 itu jaraknya adalah 11,6. Itu posisinya dari sini. Nah, sini sampai ke titik A. Selanjutnya kita sudah punya resultan 1, resultan 2, maka kita tinggal mencari berapa reaksi tumpuan yang ada dan berapa BMD yang ada pada titik B. Kita yang pertama dulu akan mencari nilai reaksi tumpuan pada titik A akibat BMD, beban momen yang dijadikan sebagai beban. Reaksi tumpuan di titik C sama dengan 0, ada RA dikalikan dengan jarak 15, itu dari sini ke kanan, 10 plus 5, 15, kemudian ketemu R1 besarnya 2000, minus karena berlawanan arah dengan jarum jam, dikalikan dengan jaraknya, 8,33. Jadi dari R1 ini sampai ke kanan, nah ini jarak 8,33. Kemudian ketemu R2, nilainya 1000, dikalikan jaraknya 3,33. Jadi jaraknya 3,33, itu dari sini. Nah, sampai ke titik C. Nah, itu sama dengan 0 karena setimbang. Maka RA aksen itu ketemu 3,33 kilonewton meter kuadrat. Ini sudah benar. Nah, ini juga typo ini. RA-nya satuannya hanya sampai kepada kilonewton. Ini perhatikan ya kawan-kawan ini ya. M-nya dihilangkan. Kemudian untuk untuk mencari RC aksen, posisi yang di sebelah kanan ini. Nah, RC aksen. Nah, ini mungkin saya pakai warna yang berbeda untuk mempermudah. Nah, RC aksen ini adalah min RC dikalikan 15. Dengan menggunakan sigma momen di titik A sama dengan 0. Nah, jaraknya dari sini. Nah, ini sampai ke kanan. Kemudian 2000 dikalikan 6,67. Ketemu R2, ketemu R1 dulu, jaraknya 6,67. Itu dari titik ini ke, nah, ini jaraknya. Kemudian ketemu 1000 dikalikan 3,33. 1000 dikalikan 3,33. Balik. R1-nya harusnya 2000, R2-nya 1000. Jadi 1000 dikalikan dengan jarak 11,67. Nah, singkat cerita nilai RC-nya sama dengan ini. Fokus pada nilai RC saja. Nah, RC aksennya sama dengan 1666,67. Satuannya kilonewton aja. M-nya juga dihapus. Dari data ini, RA kita sudah mendapatkan. Kemudian RC kita juga mendapatkan. Tinggal M momen di titik A, momen di titik C itu sama dengan 0, sudah pasti. Dan momen di titik B atau di tengah bentang, nilainya adalah, bisa kita ketahui, MP sama dengan 1333,33 kali 10 dikurangi dengan 2000 kali
3,33 sama dengan 6673,33. Nah, ini baru benar satuannya kilonewton meter pangkat, nggak ada pangkatnya. Jadi gaya dikalikan dengan jarak. Jadi kilonewton meter saja. Sudah, ini saya koreksi dari apa yang ada di buku, kemudian saya bawa ke sini, sehingga kalau teman-teman itu melihat buku itu juga bisa tahu koreksinya. Barangkali ada file-file yang bisa diunduh di My Class, nanti juga dikoreksi di situ. Momen di titik A aksen, ada MC aksen, ada momen di titik B, yang ini jadi utama kita cari untuk mencari defleksi, itu sudah ada. Kemudian RA aksen ada, RC aksen ada. Nah, selanjutnya kita bisa menghitung rotasi. Nah, inilah besarnya nilai rotasi, di mana rotasi adalah reaksi tumpuan dibagi dengan EI. Untuk data E sama dengan 2000 GPa, jadi gigapascal, sama dengan 200 kali 10 pangkat 6 kilonewton per meter kuadrat. Kemudian I-nya 700 kali 10 pangkat 6 mm pangkat 4. Sama dengan 700 kali 10 pangkat 6 meter pangkat 4. Nah, ini yang pertama dulu, rotasi di titik A. Maka menggunakan RA aksen, jadi reaksi tumpuan hasil dari BMD yang menjadi beban dibagi dengan EI. Nah, angkanya dimasukkan saja, ketemu 0,0095, satuannya radian. Kemudian rotasi di titik C, itu menggunakan RC aksen, jadi reaksi tumpuan di titik C akibat dari BMD yang dijadikan beban, dibagi dengan EI. Nah, ini tandanya minus. 166,67 dibagi angka ini, kemudian satuannya disesuaikan, dapat angka 0,0119 radian. Nah, tanda minus ini adalah karena dia berlawanan dengan jarum jam. Kemudian defleksi di bentang C, di titik C tadi, do C sama dengan MC aksen dibagi EI. Tinggal dimasukkan saja angkanya, sehingga ketemu angka 0,047 meter atau 47 mm. Nah, inilah rotasi dan defleksi yang kita cari dari soal sebuah simple beam dengan beban titik sebuah P, yang akhirnya kita sudah bisa menghitung dengan teori-teori tadi yang kita utarakan. Demikian tadi rekan-rekan mahasiswa sekalian, contoh penurunan rumus dari metode defleksi dengan menggunakan BMD atau momen sebagai beban, kemudian digunakan untuk mencari sudut rotasi di kedua titik ujungnya, dan juga defleksi pada titik tertentu, dan di situ diwakili di tengah bentang. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.